Saham apa yang rutin bagi dividen? Ini dia nih, 3 ciri saham yang rutin bagi dividen. Yuk, tonton selengkapnya. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga tahun ini kita semakin bertumbuh, diberi kesehatan, kebahagiaan, dan mendapatkan rezeki dari banyak sumber. Amin. Termasuk juga dari investasi kita. Nah, salah satu sumber rezeki adalah dividen atau bagi hasil. Pernah juga nih sebenarnya saya bahas di video sebelumnya yang berjudul 5 saham yang rutin bagi dividen di atas 8% per tahun. Pertanyaannya, Vin, perusahaan-perusahaan apa sih? Contohnya seperti apa sih yang rutin bagi dividen? Kalau bisa rutinnya yang gede gitu ya. Nah, saya coba meneliti kurang lebih ada 12 perusahaan yang ternyata 16 kali berturut-turut atau mungkin sejak IPO itu rutin membagi dividen. Dan keuntungannya bisa di atas 7% per tahunnya. Apa aja? Yuk kita bahas. Sebuah perusahaan konsultan namanya Boston Consultant Group atau kita singkatnya itu BCG, itu pernah mengeluarkan yang namanya BCG Growth Share Matrix. Intinya apa sih? Isinya tuh membandingkan antara pertumbuhan pasar, marketnya dia, ya, dan market share. Ya. Jadi gini, perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen rutin itu adalah perusahaan yang menjadi cash cow. Cash cow itu sapi perah gitu ya, untuk pemegang saham pengendalinya. Tipikalnya adalah perusahaan besar, pertumbuhannya itu juga relatif rendah, tapi memiliki market share yang tinggi. Market share tinggi itu apa sih? Produknya laku di pasaran, dia yang nomor 1 di pasaran. Nah, caranya kamu coba aja nih, cek siapa pemegang sahamnya. Contoh, perusahaan-perusahaan BUMD atau badan usaha milik daerah. Coba lihat siapa shareholder utamanya. Misal, cek deh saham TLTA yang rutin 16 kali terakhir membagi dividen. Siapa yang pegang sahamnya? Nah, apa sih kepentingannya kok perusahaan wajib bagi dividen rutin? Nah, coba dipikirkan. Juga saham-saham perbankan daerah. Contohnya apa? Bank Jabar atau BJBR. Ada juga Bank Jatim atau PCTM yang rutin bagi dividen sejak mereka IPO. Coba lihat siapa shareholdernya. Termasuk juga anak-anak perusahaan dari grup besar, contohnya UNTR atau United Tractor yang dimiliki oleh grupnya Astra International. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kok perusahaan dijadikan sapi perah? Kembali lagi ke BCG Metric. Perusahaan besar atau grup besar itu biasanya memiliki banyak anak perusahaan kan? Ada anak-anak perusahaan yang cash cow, yang menjadi sumber pemasukan utama dan biasanya relatif stabil. Tapi ada juga nih anak-anak perusahaan yang memiliki pertumbuhan tinggi banget, butuh modal besar untuk investasi. Ya, investasi itu ya bikin pabrik, bikin ini, bikin itu gitu. Sehingga belum ada uang cash yang cukup besar untuk dibagiin ke pemegang saham. Contoh kok di Indonesia, saya lihatnya saham Cleo di grupnya Pak Hermanto Tanoko. Inilah yang namanya STAR kalau di BCG Matrix. Saham-saham STAR ini biasanya masuk ke dalam saham-saham growth stock. Nah, ada juga nih perusahaan-perusahaan yang kurang prospektif. Karena apa? Udah ketinggalan teknologinya atau mungkin kehilangan pasar. Itulah yang namanya DOX. Kalau di luar negeri mungkin kenalnya kayak BlackBerry, Kodak gitu ya. Nah, terakhir saham-saham yang masih tahap uji coba atau question marks. Biasanya saham-saham ini diinvestasi oleh perusahaan venture capital atau VC, khususnya yang dalam tahap early stage. Risiko gagalnya paling tinggi dan potensi keuntungannya relatif paling besar. Sampai sini udah jelas kan? Kalau udah boleh kasih like-nya dulu dong. Oke, thank you ya. Perusahaan yang rutin bagi dividen itu biasanya sudah memiliki cash flow atau revenue, pemasukan gitu ya, stabil. Contoh, Bank Jabar, Bank Jatim, jelas dong. Uang masuk dari pemerintah. Untuk apa? Bayar-bayar gaji ASN-nya. ASN itu aparatur sipil negara ya. Terus siapa yang minjem di bank BJBR atau bank BCTM? Ya salah satunya yang paling banyak ya ASN-nya juga gitu. Nah, kalau perusahaan tambang gimana? Nah, kalau perusahaan tambang, kontraktor tambang dan alat berat, contohnya United Tractor, UNTR atau Hexindo, Hexa, relatif cash flow-nya stabil. Kenapa? Karena pertumbuhannya ya pasarnya tuh pasar mereka tuh udah jelas gitu, pasar korporasi gitu. Ya. Kira-kira nih
Perusahaan seperti apa yang memiliki revenue yang stabil bertumbuh? Kalau aku nemunya ada perusahaan yang market share-nya B2B, ya jelas gitu marketnya B2B, dan juga yang punya komunitas tertentu. Ya komunitas itu contohnya Bank BPD melayani ASN. Kalau kamu nemu ciri-ciri perusahaan yang memiliki revenue stabil, boleh dong share di kolom komentar supaya kita memperkaya diskusi kita. Oke? Thank you ya. Jadi perusahaan yang bisa membagi dividen rutin adalah perusahaan yang sudah mature dan nggak terlalu butuh modal investasi besar. CAPEX itu apa sih, Vin? CAPEX itu singkatan dari Capital Expenditure atau pengeluaran untuk belanja modal. Nah, belanja modal itu seperti apa? Gini, kalau di perusahaan itu belanja modal itu kayak beli mesin, beli pabrik, bikin saluran distribusi, beli kendaraan, dan lain sebagainya. Perusahaan sebesar Telkom itu memang membagi dividen rutin, tapi nggak bisa terlalu besar. Kenapa? Karena Telkom itu terus berinvestasi. Ya bisa beli perusahaan baru, bisa bangun usaha baru, beli infrastruktur untuk jaringan fiber, dan lain sebagainya. Itu butuh modal gede banget. Tapi tahu nggak? Butuh modal segede itu, tapi Telkom kenapa kok bagi dividen rutin? Nah, kalau nyimak pasti paham nih. Coba lihat lagi, ciri pertama perusahaan yang bagi dividen. Siapa sih pemegang saham utamanya? Oh ya, kalau tahun 2025 ini kamu mau serius investasi tapi masih perlu pendapat dari ahli yang lebih objektif ya, kamu boleh nih ngobrol-ngobrol berkonsultasi dengan perencana keuangan Financialku. Kamu boleh ngobrolin investasi. Caranya hubungi nomor berikut ini atau juga WhatsApp ini atau link berikut ini. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke adminnya, cara konsultasinya seperti apa, berapa harganya, apa yang didapat setelah konsultasi. So, ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi. Wujudkan